Pada dasarnya, program keadilan restoratif atau yang sering disebut juga Restoratif Justice atau RJ yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangkalan kini menuai kesuksesan dalam pelaksanaannya. Penyelesaian sebuah perkara tindak pidana pencurian ini terjadi terhadap salah seorang korban EM, 36 tahun, warga Kampung Leban, Desa Banjaran, Kecamatan Kota Bangkalan, dengan seorang tersangka HP, 25 tahun, warga Dusun Klukur, Desa Sobih, Kecamatan Burne. Dalam penyelenggaraan Restoratif Justice yang perdana ini, Kejari Bangkalan Dr. Fahmi SHMH didampingi oleh korban dan pelaku serta keluarganya mengatakan perdamaian ini terlaksana berhubung antara tersangka atau pelaku sudah ada perdamaian dengan pihak korban. Jadi menurutnya dengan mempertimbangkan hati nurani dan dianggapnya sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pihaknya sudah sepantasnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara restoratif justice. Orang nomor satu di Kejari Bangkalan itu berharap ke depan semoga akan lebih banyak lagi perkara yang nantinya bisa diselesaikan secara restoratif justice, yang tentunya bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Kejari juga menguraikan beberapa ketentuan perkara yang bisa dilaksanakan secara restoratif justice, yaitu: pertama, tersangka belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana. Kedua, ancaman hukuman tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, kerugian secara nominal tidak lebih dari Rp2.500.000. Keempat, korban sudah melakukan proses damai. Dan terakhir, ada santunan atau ganti rugi terhadap korban. Ini memang untuk Kabupaten Bangkalan ada yang pertama kali. Tujuannya adalah kita menegakkan hukum dengan mengedepankan hati nurani. Berhubung antara korban dan tersangka sudah ada perdamaian dan tersangka juga melakukan perbuatan ini karena terimpit masalah ekonomi untuk membiayai adiknya untuk sekolah. Jadi dengan mempertimbangkan hati nurani dan kita mengajukan status justice. Jadi perkara ini sudah dinyatakan lengkap setelah diajukan ke pimpinan dan ternyata sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan nomor 15 tahun 2020 tentang restoratif justice. Saya harap ke depan mungkin dalam perkara yang sama, apabila pelakunya itu bukan pengulangan, kerugiannya kecil, telah ada pengembalian seperti keadaan semula, ada perdamaian, ada santunan, perkara itu dapat diajukan restoratif justice. Pada kesempatan yang sama, Bahtiar Pradinata SH selaku pengacara pada pihak korban memberikan apresiasinya kepada pihak kejaksaan yang telah memfasilitasi adanya pelaksanaan restoratif justice ini. Dikatakan sebenarnya kondisi ekonomi kliennya ini memang sulit sehingga ia melakukan tindak pidana ini karena dengan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membantu meringankan beban orang tuanya. Terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memfasilitasi terkait dengan adanya restoratif justice ini. Sebenarnya memang kondisi daripada tersangka dalam hal ini, kondisi ekonominya memang sulit. Dan saya melihat, saya mewakili dari korban ini, kami melihat bukan ada niat, tapi karena keterpaksaan dia melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Restoratif justice ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Makanya oleh karena itu, karena ada program restoratif justice, kami mencoba untuk menyampaikan kepada pihak kejaksaan. Kebetulan kami ketemu dengan dari pihak tersangka, menemui keluarga korban bersama dengan kepala desanya. Kemudian kami mencoba untuk mengkomunikasikan dan ternyata dari pihak tersangka meminta maaf dan pihak korban telah memaafkan, sehingga permasalahan ini clear, sudah tidak ada permasalahan. Sehingga oleh karena itu kemudian kami membuat surat perdamaian yang kemudian kami tindak lanjuti. Sedangkan dari pihak keluarga korban juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan atas terselenggaranya restoratif justice ini. Karena menurutnya ini sebuah perkara kecil dan tidak semua kasus dan pelaku kejahatan harus diselesaikan di pengadilan dan pelaku harus dihukum. Selain itu, ia berharap kepada pelaku khususnya jangan sampai mengulangi perbuatan ini dan kepada semua masyarakat jangan sampai melakukan tindak kejahatan walaupun keadaan ekonomi yang cukup sulit. Pelaksanaan restoratif justice berakhir dengan penyerahan beberapa barang bukti kepada pemiliknya berupa handphone milik korban dan sepeda motor milik pelaku yang selama ini diamankan di kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.